Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin firman Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah sarapan? Belum. Oke. Hari ini kan kemarin sudah dijelaskan di bagian poin pertama dan kedua ya. Buka halaman 6 poin 3. Gereja umat Allah yang baru. Aku mau tanya, apa itu gereja? Kamu? Tempat beribadah. Kamu? Apa itu gereja? Tempat memuliakan Tuhan. Kamu? Gereja itu apa? Tempat di mana orang-orang. Oke. Yang lain? Yang di ujung? Ada lagi yang lain? Yang di samping bagian ujung? Apa itu? Gereja itu apa? Baik. Ibu akan jelaskan tentang gereja-gereja. Gereja. Sama nggak sama orang? Kalau gereja. Gereja. Kalau di Alkitab, gereja itu adalah bait Allah. Bait Allah adalah orang. Sementara ini, memang dia bisa juga disebut dengan apa tadi? Gereja. Tapi ini hanya bangunan. Ini hanya sebatas bangunan. Tapi sebenarnya gereja yang sesungguhnya adalah orangnya. Kenapa begitu? Karena di Alkitab juga dibilang katanya, tidak tahukah kamu bahwa itu adalah bait Allah. Ada yang pernah baca itu? Di Alkitab di Perjanjian Baru dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Coba bayangkan
kita bait Allah itu tempatnya Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Dengan menjaga kekudusan, kita sama juga dengan menjaga bait Allah. Kalau kita melayani di gereja, membersihkan gereja, itu juga termasuk bagian dari pelayanan. Tapi pelayanan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita ini. Kita menjaga kekudusan. Ada yang udah merokok? Ada? Ada yang merokok? Kamu merokok? Yang jujur? Baik. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, kita merokok, ada yang tato, ya kan? Ada yang bertato di sini? Enggak. Harap jangan ada yang bertato ya. Jangan ada yang bertato. Sekalipun kalian sudah tamat sekolah, lulus SMA ke SMK, sudah sekian, jaga diri kalian. Dengan kalian bertato itu sama aja dengan kalian tidak menjaga kekudusan. Nah itu, kalian harus hidup sebagaimana Allah meminta kita untuk hidup menjaga kekudusan. Nah itu, kita memang manusia berdosa. Awalnya kita adalah orang yang berdosa. Ada yang tidak berdosa? Ada? Gak ada. Ada yang suci di sini? Kalau seseorang mencuri, apakah kalian menghakiminya? Kalian bilang dasar pencuri. Pasti ada yang begitu. Ada. Tapi itu sudah termasuk bagian dari kejahatan kan? Karena apa? Yang mengambil hak orang lain. Iya. Tapi kamu, dengan kamu tidak datang beribadah ke gereja saja, kamu sudah melakukan kejahatan. Kenapa? Tuhan maunya kita datang ibadah kok. Satu hari itu ada berapa hari? Satu minggu itu ada berapa hari? 7. Berapa hari kita diminta untuk menyisihkan waktu dengan Tuhan? 1 hari. Hari apa? Hari Minggu. Sisanya berapa hari? 6. Kalau kita nggak ke gereja, berarti 7 harinya hanya untuk kita kan? Jadi itu Tuhan tak ada berapa? Ada? Nggak ada kan? Nah itu salah satu. Kalau kita tidak menjaga bait Allah, dengan kita tidak berubah, kita memang manusia yang berdosa, tapi kalau kita tidak ada pertobatan, sama aja dengan merusak ini bait Allah. Kita biarkan dosa masuk seperti mencuri, melawan orang tua, merokok, banyak kan? Tidak ke gereja, tidak berdoa juga termasuk. Nah di situ itu salah satu kenapa kita harus menjaga kekudusan. Ya, masuk. Ayat dibaca sama-sama.
milik bangsa Israel. Tuhan hanya mengampuni bangsa Israel, tapi tidak mengampuni bangsa Indonesia, kita yang orang Batak, orang Israel, ada orang Jawa, dan yang lain-lain tidak diampuni. Pasti kita masuk kemana? Masuk kemana kalau nggak diampuni Tuhan? Suaranya kuat kan? Iya. Maka kita masuk ke neraka karena apa? Tuhan nggak kasih kita pengampunan. Pengampunan dosa itu bukan karena kita, bukan karena kita berbuat baik, kita berdoa, kita apa? Kalau Tuhan, sekalipun kita berdoa, kita datang. Kalau Tuhan tidak mengampuni, kita lenyap, kita masuk ke neraka. Itu salah satunya. Kita sebagai baik Allah harus apa? Harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan lenyap, kita masuk ke neraka. Nah itu salah satu alasan kenapa kita harus berubah. Kita harus bertobat, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Pembaharuan itu dia perubahan dari A ke B. Artinya dari kita yang salah menjadi benar, dan bisa juga dari benar menjadi salah. Tapi akan lebih baik dan lebih benar kalau kita dari yang salah berubah, bertobat menjadi benar. Situ kita berbohong aja betul. Berbohong sudah berdosa. Melawan orang tua itu juga termasuk dosa. Dan itu perubahan yang harus kita alami. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kamu jauh dari Tuhan. Kemudian poin yang keempat, gereja yang disukakan ini. Buka Kisah Rasul 2 ayat 47. Sudah? Kisah Rasul 2 ayat 47. Sama-sama kita baca. Sudah ada yang belum dapat? Kisah Rasul 2 ayat 47 perjanjian baru. Nggak dapat? Sama-sama dibacakan. 1, 2, 3. Pada masa itu, dalam salah ada orang pilihan Tuhan yang namanya Petrus. Ada orang pilihan Tuhan yang namanya Petrus. Siapa yang pernah dengar nama Petrus? Nah, 1, 2. Petrus. Bukan ya? Petrus. Dulunya kamu Petrus.
Ya, dia menyangkal Yesus, itulah Petrus. Menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam terkotor. Ya kan? Tahu nggak? Dia juga pernah di waktu ada air, waktu mereka berangkat, walaupun Yesus berangkat satu kapal dan Yesus tinggal di taman untuk berdoa, Yesus menyusul, dia bilang, kalian berangkat duluan, saya menyusul. Tapi di tengah itu ada ombak, di tengah danau, anginnya kuat, dan hanya Yesus yang datang, dia datang ke air itu, dia bilang berjalan di atas air. Yesus bilang, mari jalan datang kepadamu. Tapi Petrus yang datang. Tapi dia nggak sepenuhnya yakin. Kenapa dia menyangkal Yesus sampai 3 kali? Karena dia tidak yakin. Tidak yakin. Dan dia juga yang hampir tenggelam ke dalam danau. Sewaktu Tuhan Yesus memanggil dia untuk berjalan di atas air. Karena ada angin yang menghembus di dalam air itu, ada angin, dia takut dan akhirnya dia nyemplung. Tapi karena Tuhan Yesus datang mengambil tangannya, dia bilang apa? Kamu kenapa lagi? Tapi tahukah kalian, dengan kelakuan Yesus, dengan kelakuannya Petrus, tapi Tuhan tetap pilih. Tuhan tetap pilih dia untuk membentuk yang baru. Itulah diawali waktu itu dengan jemaat ulang-ulang. Jemaat mula-mula ini terjadi pada kapan? Pada waktu kapan? Siapa yang bisa jawab ini? Buka saja. Pada waktu kapan jemaat mula-mula terjadi? Pada waktu kapan? Ada yang bisa jawab? Jemaat mula-mula terbentuk pertama kali. Pada waktu kapan? Itu yang dibahas. Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Yang bisa jawab bilang saja. Ada? Silakan Ibu kasih waktu 1 menit. Tempat mana pertama kali waktu dituangkan setelah kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, pertama kali Roh Kudus dituangkan pada zaman Petrus. Petrus waktu itu khotbah. Di saat itu, itulah Roh Kudus pertama kali dituangkan setelah kebangkitan Yesus. Ya. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu, udah ayo, Ibu kasih dengan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4. Ada waktu kalian membaca kita silakan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis waktu. Jemaat mula-mula terbentuk pada
Nah, di ibadah inilah saat mereka berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, disitulah Roh Kudus dikurahkan. Nah, turunlah di situ Roh Kudus dengan mereka berbahasa lain. Berbahasa lain itu bukan berbahasa lidah. Misalnya, kalian berdoa, kalian tidak bisa berbahasa Jepang, tapi tiba-tiba kalian bisa berbahasa Jepang. Tapi itu dorongan dari Roh Kudus. Nah, ada orang Jepang yang mendengar itu, kenapa dia bisa bahasa Jepang? Sedangkan dia sendiri bukan orang Jepang. Nah, itulah bahasa lain yang dimaksud dalam Alkitab. Kalian perlu ingat bahwa inilah salah satu pembaharuan gereja. Pembaharuan gereja mana saat jemaat pertama kali berdoa, setelah semua berbahasa asing dikurangkan, semakin banyak yang diselamatkan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan dari hari-hari semakin bertambah. Nah, inilah salah satu contoh bahwa terbentuknya bait Allah. Bait Allah itu adalah kita sendiri. Ya. Oke. Di sini materinya Ibu mau buat 2 kelompok besar. Kalian kita dengar? Nggak perlu banyak meja. Kalian ini salah satu yang menjadi kepala sesuai dengan jumlah kalian masing-masing. Kalian berapa orang berkelompok 12, kan? Masing-masing orang ada yang memegang satu. Tapi ini kelompok bagian jawaban ya. Dari ini apa pertanyaannya? Ini jawaban yang tidak ada motif sama sekali. Ini bagian tugas jawaban. Oke? Cari dari kelompok lain. Dan siapapun dari kelompok kalian yang belum menemukan pasangannya, ini bantu. Jawabannya yang pertama, misalnya ini udah dapat, tapi yang ini belum. Oke, yang ini belum. Kalian yang lain yang udah dapat, bantu kawannya yang belum dapat. Oke, bantu kawannya yang belum dapat.
Udah. Oke, dengar. Ini kelompok bagian pertanyaan kan, yang ada pentingnya. Yang ada tanda merah ini pertanyaan. Ini jawaban. Misalnya, contohnya di pertanyaan ini, apa tujuan dari gerakan reformasi yang telah dikelompokkan oleh Martin Luther? Ini pertanyaan. Dan apalah dia tujuan dari gerakan ini? Nah, mencari di kelompok ini mana yang menyatakan bahwa tujuan ini termasuk bagian apa tujuan? Misalnya jawaban dari sini, memperbaiki sistem belajar yang memburuk itu termasuk bagian dari tujuan. Karena gerakan reformasi dibuat tujuannya apa? Untuk memperbaiki, begitu. Jadi, nah, siapa yang tidak mendapat jawabannya pasangannya, silakan dibantu teman kelompoknya masing-masing. Jangan ada yang merasa aku udah dapat, ya udah bilang dia cari sendiri. Tidak boleh. Karena ibu akan lihat kerja sama kalian. Oke? Ibu kasih waktu untuk kalian 15 menit. Kasih waktu untuk kalian 15 menit untuk mencari pasangan masing-masing. Oke, mulai dari sekarang. Oh, tengok dulu punya kalian.
Tanya. Dengar. Nanti setiap pasangan membaca pertanyaannya, baru jawabannya. Oke? Nanti ibu koreksi. Yang salah maju ke depan. Ya bu. Oke bu. Ya bu. Ya bu. Yang salah maju ke depan. Oke, Ya bu. iya. Silakan. Tanya. Keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jawabannya? Salah. Oke, masuk selanjutnya. Kembali ke Apa tugas setiap orang percaya? Jawabannya menyaksikan pekerjaan Tuhan dan menyampaikan berita keselamatan pada orang lain. Hidup dipimpin oleh Roh. Sini kalau berenang. Sini, sini, sini. Jawaban lebih jauh. Jawaban sama. Siapa yang
Joshua. Iya. Lucu tuh aku. Wisi, kau bisa. Gula. Selesai. Tangan dong, ini susah. Jawabannya untuk melayani Allah walaupun tidak. Tadi jawabannya mana yang untuk melayani tadi? Nah, ini jawabannya. Oh iya, Tuhan Allah hadir satu gaya. Pimpin doa. Oke.